Jika tuah ASEAN digunakan untuk urusan karir, seperti apa efeknya? Salah satunya adalah pada klien berikut. Sebelum didampingi Khodam, sering diperlakukan kurang baik dan dibully. Namun, setelah didampingi Khodam, jadi sering diberi pekerjaan yang ringan-ringan, menjadi pusat perhatian, dan tidak dibully lagi. Jika ASEAN digunakan untuk kerejekian, apa bisa, Mbah? Nyatanya juga bisa. Berikut adalah contoh nyata menggunakan Azimut berkhodam ASEAN sebagai wasilah penglaris dagangan. Memang ASEAN itu dekat hubungannya dengan kerejekian. Semua perubahan nyata tersebut dapat diamati dan bisa dirasakan sendiri. Tinggal bagaimana Anda pintar-pintar menyadari dan mensyukurinya. Seperti apa? Berikut selengkapnya. Satu lagi, Mbak Wira, untuk wanita target saya sudah tidak cuek lagi sekarang. Sudah mau diajak ketemu. Dan kayaknya sudah ada tanda-tanda kalau dia mau membuka hatinya buat saya, Mbak Wira. Saya tahu lewat story WhatsApp-nya. Tapi saya tetap santai dulu, Mbah. Tidak mau terburu-buru dan menggebu-gebu. Untuk kerejekian, dagangan bapak saya alhamdulillah lancar. Kerjaan saya di pabrik juga selalu dikasih pekerjaan yang ringan-ringan. Sebelumnya nggak kayak gitu. Nah, perubahanlah yang disebut dengan tuah. Asupannya Mbak Wira memang oke dan real, tidak apa-apa. Saya sangat puas sekali, Mbah. Pada saat offering, badan saya terasa ringan. Lengan saya terasa seperti kedutan. Wajah saya seperti ada getaran-getaran gitu. Lucunya, ayam tetangga saya pada heboh sendiri, pada nggak mau diem. Dan anehnya, setelah offering selesai, baru ayam tetangga itu pada diem. Menarik ya. Bagaimana dengan Anda? Ada nggak yang punya pengalaman serupa? Pada klien lainnya, barokah dari Azimut ASEAN membuat klien disukai oleh pimpinan, sehingga diberi kenaikan gaji. Memang betul bahwa rezeki itu asalnya dari Allah, dari Tuhan. Pada kasus berikut, rezeki tersebut berasal dari Allah, turun melalui tangan pimpinan di kantor. Turunnya rezeki dibantu atau diboster oleh Khodam pengasihan. Dengan begini Anda tahu bahwa Khodam tidak menggantikan posisi Tuhan. Rezeki tetap asalnya dari Tuhan. Khodam juga tidak dengan sekonyong-konyong memberi Anda uang cash ketika Anda afirmasi untuk kerejekian. Uangnya ya tetap melalui usaha nyata. Pada klien berikut ini tadi, uangnya datang melalui tangan pimpinan, melalui kenaikan gaji akibat klien itu bekerja dengan baik. Jadi ada sebab akibat di situ. Ada usaha nyata yang dilakukan untuk sebagai jalan masuknya tuah. Makanya Mbak Wira selalu bilang bahwa Khodam itu butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya tuah. Ya seperti ini contohnya. Kita lihat. Ini sedikit curhat, Mbak. Alhamdulillah. Berkat doa juga ya kepada Tuhan, bantuan dari Khodam, doa Mbak Wira juga ya Alhamdulillah. Gaji saya ada kenaikan. Ya, ada beda nyata. Nah, antara sebelum didampingi Khodam dan setelah didampingi Khodam. Alhamdulillah, Mbah, besar kecilnya harus tetap disadari dan tetap disyukuri. Memang betul, karena kuncinya itu adalah disadari dan disyukuri. Karena tanpa sadar, mau rezeki sebanyak apapun ya nggak akan kelihatan. Dan tanpa syukur, rezeki sebanyak apapun akan tetap terasa kurang. Syukur, maka akan ditambah lagi rezekinya. Itu janji Tuhan. Dan ini perlu Mbak Wira ingatkan kepada para teman-teman yang bermain trading, para trader mania ini, bahwa Khodam itu seringkali memberikan sinyal kepada diri Anda melalui kepekaan batin, namun tertutup oleh sifat tamak. Sifat tamak itu artinya dia tidak sadar dan tidak syukur. Makanya kemudian yang muncul adalah kurang. Kalau udah begini apa yang terjadi? Selalu Khodam dibilang tuahnya kurang kencang.